Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Romo Rektor STFT Widya Sasana, teman-teman dari Perpustakaan Nasional, mahasiswa, juga tendik, dan juga staf dari perpustakaan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung untuk kesempatan yang baik pada siang hari ini. Kita mau menerima informasi dan juga pelatihan dari teman-teman Perpustakaan Nasional tentang satu hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu akses terhadap buku, jurnal, dan seterusnya yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Tentu saja akses semacam ini adalah sebuah layanan yang harus dihargai dan digunakan sebaik mungkin untuk tujuan riset, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat ya. Sebelum kita mulai acaranya, saya mau berterima kasih untuk Ibu atau Mbak Recelia dan juga Bapak atau Mas Salamun dan juga segenap pimpinan dan staf Perpustakaan Nasional karena tanggapan yang sangat cepat dalam merespon permintaan kami. Kami kirim beberapa hari yang lalu setelah selesai liburan Idul Fitri ya, langsung ditanggapi saat itu juga dan diiyakan. Wah, ini kita dapat layanan publik dari pemerintah nih luar biasa ya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman saya Ayu yang membantu memfasilitasi. Kalau tidak melalui Ayu, saya tidak tahu bahwa ternyata Perpustakaan Nasional memberikan akses pelatihan semacam ini ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Selanjutnya kesempatan kami berikan kepada Ketua STFT Widya Sasana, Dr. Edison Tinambunan untuk memberikan sambutan singkat. Silakan Romo Edison. Baik, terima kasih. Terima kasih Romo Wayan. Kami dari STFT tentu mengucapkan banyak terima kasih kepada pustakawan nasional yang sungguh-sungguh memberikan niat untuk membantu kita yang di STFT ini dan juga saya kira pendidikan di Indonesia. Jadi kami dari STFT sangat bergembira sekali dan tentu sangat berguna sekali untuk penelitian kami dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang kami emban di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi ini. Oleh sebab itu, kami dari STFT mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Salman, Bill, dan juga Mbak Rakelia. Kalau Rakelia saya kira pengucapannya ya, Rakelia, bukan Racelia. Kalau ini kelihatannya pengucapannya Rakelia Matasari. Ya. Jadi terima kasih banyak atas kesediaannya dan mudah-mudahan kami dari STT memanfaatkan yang sudah disediakan oleh negara ini. Nah tentu kami dari STFT juga semacam ada kewajiban itu. Saya nanti akan minta juga kepada para dosen agar kalau menulis buku atau apa itu mengirim satu eksemplar ke perpustakaan. Saya kira satu atau dua ya, saya lupa prosedurnya untuk perpustakaan nasional sebagai referensi juga. Saya kira itu. Kalau saya sampai saat ini masih rajin mengirim dua eksemplar saya kira, baik itu dari secara personal maupun dari penerbit yang di mana buku saya diterbitkan. Mungkin gitu ya, terima kasih atas kesediaannya dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Romo Wayan. Terima kasih, Pak Edison. Terima kasih Romo Edison sebagai Ketua STFT Widya Sasana atas sambutannya dan atas supportnya. Sekarang kita langsung saja mulai dengan pelatihan dari teman-teman Perpustakaan Nasional ya. Waktu kesempatan sepenuhnya saya berikan kepada kedua narasumber saya. Silakan siapa yang lebih dahulu. Oke, baik, terima kasih Romo Wayan atas waktunya. Mohon izin karena saya berdua dengan Mas Salamun Ababil, jadi saya izin untuk memulai urutan yang pertama. Baik, kita mulai saja. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Romo Wayan dan Romo Edison, serta Bapak Ibu dan rekan-rekan dari Magister Filsafat STFT Widya Sasana Malang.
Terima kasih atas sudah bersedia hadir dan terima kasih juga sudah memberikan kami dari Perpusnas kesempatan untuk menyampaikan informasi dan materi mengenai layanan apa saja yang ada di Perpusnas. Sebelum saya lanjut ke pemaparan materi dan informasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahelia Metasari atau bisa dipanggil Rahel. Saya adalah pustakawan dari layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi di Perpusnas RI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Baik. Ya, Baik, kita mulai saja. Untuk kegiatan hari ini adalah pelatihan akses layanan perpustakaan nasional yang kami dari layanan bimbingan pemustaka dan literasi informasi. Untuk yang pertama, saya akan mencoba menyampaikan informasi dan pengenalan mengenai 5 pokok bahasan. Yang pertama, nanti saya akan sedikit memberikan atau menceritakan profil Perpusnas RI itu sendiri. Lalu yang kedua ada layanan keanggotaan Perpusnas RI. Lalu yang ketiga nanti ada katalog Perpusnas atau kita bisa sebut OPEC. Yang keempat ada Indonesia One Search atau iOS. Dan yang kelima ada e-resources. Baik. Pertama kita mulai sebelum ke materi inti, kita mulai dulu dengan pengenalan Perpustakaan Nasional itu sendiri. Di sini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 4, Perpusnas RI ini memiliki 6 fungsi utama. Dapat kita lihat di slide ini. Yang pertama adalah perpustakaan pembina, lalu yang kedua sebagai perpustakaan rujukan, dan yang ketiga sebagai perpustakaan deposit, yang keempat sebagai perpustakaan penelitian, yang kelima sebagai perpustakaan pelestarian, dan yang keenam sebagai pusat jejaring perpustakaan. Baik, untuk mengenal lebih dalam tentang Perpusnas, layanan apa saja yang ada di Perpusnas, layanan daring atau layanan di tempat, mungkin rekan-rekan atau Bapak Ibu di sini mungkin ada yang mau berkunjung ke Perpusnas RI di Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, nanti bisa melihat brosur ini di sini, nanti bisa dibuka di s.id/layanan Perpusnas. Di sini nanti ada informasi mengenai berbagai layanan daring atau online mulai dari OPEC, iOS, e-resource, dan lain sebagainya. Dan juga ada berbagai informasi mengenai koleksi dan layanan apa saja yang ada di gedung layanan Perpusnas RI di bawah unit Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan Pengelolaan Naskah Nusantara. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan mengenai profil Perpusnas RI, di mana gedung fasilitas layanan Perpusnas RI ini memiliki 24 lantai dan disebut sebagai gedung perpustakaan tertinggi di dunia dan berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 11 Gambir, Jakarta Pusat. Lalu Perpustakaan Nasional sendiri diresmikan pada tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf pada saat itu. Dan koleksi yang dilayankan di Perpusnas RI ialah monograf atau buku tercetak, ada kartografis atau peta, rekaman suara atau audiovisual, naskah kuno, dan juga terbitan berkala. Lalu, jika kita ingin mengenal sebuah instansi atau institusi itu sendiri, kita juga harus memahami visi dan misinya. Visi dari Perpusnas RI itu sendiri yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi, dan misinya adalah meningkatkan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan dan pelayanan prima perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka serta naskah Nusantara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan memberikan informasi tentang bagaimana menjadi anggota Perpusnas. Baik, untuk tata cara registrasinya, yang pertama kita bisa langsung akses di website perpusnas.go.id seperti yang tertera di layar ini. Kita bisa buka perpusnas.go.id, nanti untuk halaman pertamanya muncul tampilan seperti ini. Jadi di sana ada berbagai informasi tentang layanan kami, seperti salah satunya adalah
layanan keanggotaan, resource dan lain sebagainya, atau bisa langsung ke website keanggotaan di keanggotaan.perpusnas.go.id seperti itu. Atau mungkin rekan-rekan di sini, Bapak Ibu semua sedang berada di Jakarta dan ingin main ke gedung layanan Perpusnas, nanti bisa langsung datang ke gedung fasilitas layanan kami di Jalan Medan Merdeka Selatan dan bisa langsung menuju ke lantai 2 di layanan keanggotaan. Nanti bisa langsung registrasi di sana dan juga cetak kartu di layanan keanggotaan. Baik, yang selanjutnya, jika kita ingin mendaftar secara online, sudah masuk ke keanggotaan.perpusnas.go.id, nanti muncul tampilan seperti ini. Jika belum menjadi anggota Perpusnas, kita bisa langsung ke bagian yang tanda panah ini, yang klik daftar menjadi anggota. Nanti ketika sudah diklik daftar ini, nanti langsung muncul yang persyaratan di sebelah kanan ini. Setelah kita baca persyaratannya, seperti misalkan harus memiliki KTP atau kartu tanda penduduk, atau misalkan belum punya KTP bisa pakai KK karena kita daftarnya itu pakai NIK seperti itu. Setelah kita membaca persyaratannya, kita bisa langsung klik yang saya telah membaca dan menyetujui persyaratan. Lalu kita bisa lanjutkan pendaftaran. Setelah kita mengklik lanjutkan pendaftaran, nanti langsung diarahkan ke formulir pendaftaran anggota. Nanti kita bisa isi kolom sesuai dengan keterangannya. Mulai dari nomor identitas, KTP atau NIK, lalu bikin password, nama lengkap, tanggal lahir, dan lain sebagainya sampai di kolom terakhir, yaitu mengisi alamat email. Nanti kalau sudah terisi semua, di sini untuk tanda bintang itu yang mandatori atau wajib, seperti itu. Kalau misalkan sebagai contoh tidak ada telepon rumah, nanti bisa diisi 0 saja, tapi jangan dikosongkan seperti itu. Nanti kalau sudah terisi semua, langsung klik kotak yang di bawah yang ada tanda panah, saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah sudah selesai semua, nanti sudah selesai mendaftar, seperti itu, sudah otomatis menjadi anggota Perpusnas. Nah, nanti misalkan Bapak Ibu atau teman-teman ini datang nih ke gedung layanan kami di Perpusnas RI, nanti bisa langsung cetak kartunya dengan memasukkan nomor NIK atau nomor KTP yang sudah terdaftar. Nanti setelah cetak kartu fisik, bentuk kartunya seperti ini. Akan tetapi untuk nomor anggota yang di atas ini kan sudah yang lama ya, format yang lama. Kalau format yang baru itu nomor anggotanya adalah nomor NIK kita sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, ini masih berhubungan dengan kartu Perpusnas. Kartu Sakti ini adalah satu kartu terintegrasi. Jadi ini adalah kartu anggota perpustakaan berbasis NIK dengan pengintegrasian data anggota perpustakaan. Jadi misalkan perpustakaan Bapak Ibu, perpustakaan daerah atau perpustakaan kampus sudah bekerja sama dengan Perpusnas terkait kartu Sakti ini, nanti untuk kartu anggotanya sudah terintegrasi dengan Perpusnas, jadi tidak perlu lagi mendaftar anggota di Perpusnas. Misalkan sudah punya nih kartu perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah yang sudah terintegrasi dengan Sakti, nanti bisa langsung memanfaatkan layanan digital kami seperti itu. Nah, bagaimana syarat-syaratnya bisa dilihat di sini. Syarat utama untuk bergabung kartu Sakti itu yang pertama dengan sudah menggunakan platform InListLab ya untuk perpustakaan digitalnya, lalu keanggotaannya sudah berbasis ini, lalu sudah perpustakaan online dan servernya Windows 10 dah. Dan untuk lebih jelasnya nanti bisa menghubungi narahubung kami di bawah ini yaitu Pak Atis. Nanti bisa dicatat saja jika perpustakaan Bapak Ibu ingin kartunya terintegrasi atau bergabung dengan Sakti. Seperti nanti bisa langsung diarahkan dan diberikan juga bimbingan khusus terkait kartu Sakti ini.
Baik, yang selanjutnya, yang ketiga adalah katalog Perpusnas atau OPAK. Jadi katalog Perpusnas ini atau OPEK ini adalah katalog online koleksi-koleksi Perpusnas yang ada di gedung layanan Perpusnas di Jakarta seperti itu. Jadi koleksi fisiknya mulai dari buku, jurnal, koran dan lain sebagainya. Baik, untuk informasi tentang koleksi Perpusnas yang dapat diakses secara online katalognya melalui web opec.perpusnas.go.id. Seperti jadi misalkan Bapak Ibu sedang ada di Jakarta dan mau main ke Perpusnas, lalu mau mencari koleksi, nanti bisa akses dulu nih katalog online-nya di opec.perpusnas.go.id dan aksesnya itu bisa dari mana aja. Boleh dari gedung layanan Perpusnas ini atau boleh dari gadget, PC atau laptop seperti itu. Jadi OPEK Perpusnas ini memuat semua informasi koleksi-koleksi fisik kami yang ada di gedung layanan perpustakaan. Oke, ini sedikit tata cara bagaimana menelusuri koleksi melalui OPEK. Yang pertama, kita kembali lagi di website utama yaitu perpusnas.go.id. Lalu seperti tanda panah yang di layar, kita diarahkan untuk mengklik OPEK Perpusnas atau kalau mau langsung bisa ke opekperpusnas.go.id. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Tampilan OPEK-nya akan seperti ini. Nanti ada kolom kata kunci, judul, dan semua jenis bahan. Nanti kalau untuk di kolom kata kunci ini kita bisa, misalnya kita sudah tahu judulnya, nanti kita bisa ketik judulnya. Lalu yang kolom kedua bisa diklik judul, dan semua jenis bahan ini seperti yang kita lihat ini ada monograf, film, kartografis, musik, dan lain sebagainya. Misalkan rekan-rekan ingin mencari buku, nanti pilihnya adalah monograf. Monograf itu adalah buku tercetak. Atau mungkin mau cari naskah kuno, nanti bisa klik yang manuskrip seperti itu. Atau mungkin tidak tahu judulnya, tapi tahu pengarangnya atau info penerbitnya nanti juga bisa dipilih sesuai dengan informasi yang kita ketahui. Seperti itu. Yang selanjutnya, ini saya contohkan, misalkan mau mencari buku tentang filsafat seperti itu. Kita ketik filsafat, nanti bisa pilih judul. Setelah diklik nanti muncul tampilan seperti ini. Jadi berbagai buku atau monograf yang tersedia di Perpustakaan Nasional RI di gedung layanan ini di Merdeka Selatan seperti itu. Jadi ada beberapa buku, nanti kita bisa klik judul mana atau buku mana yang sesuai dengan kebutuhan kita atau yang kita cari. Nanti bisa diklik judulnya sebagai contoh. Yang paling atas itu adalah filsafat ilmu yang covernya hijau. Kita bisa klik di judulnya. Nanti tampilannya seperti ini. Nanti di dalamnya ada informasi mengenai buku tersebut, mulai dari judulnya, lalu pengarang, lalu penerbitnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan di sebelah kanan ini, nanti ada informasi buku tersebut di Perpusnas RI ada di lantai mana. Kalau ini ada di lantai, kita mengarah Merdeka Selatan ya, yang di gedung layanan, itu adalah di lantai 12. Dan 13 nanti kita bisa langsung ke lantainya kalau memang sedang berada di gedung Perpusnas. Itu adalah salah satu contoh dari penggunaan OPEK, kata katalog online. Yang selanjutnya kita juga ada iOS atau Indonesia One Search. Jadi untuk Indonesia One Search atau iOS ini adalah akses repositori digital perpustakaan dari berbagai institusi dan bisa langsung diakses, jadi tidak perlu registrasi jika kita ingin mencari informasi berbagai koleksi yang ada di berbagai institusi seperti perpustakaan, museum, kampus, dan lain sebagainya. Jadi Indonesia One Search ini adalah satu pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi yang ada di perpustakaan, di museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Dan kita bisa langsung mengaksesnya di halaman web onesearch.id. Oke. Untuk memulai aksesnya, kembali lagi kita ke webnya perpusnas.go.id. Nanti kita bisa pilih One Search ID yang seperti yang tanda panah ini. Kita klik One Search
onesearch.id, lalu akan diarahkan di halaman webnya iOS seperti itu. Nanti tampilan utamanya akan seperti ini. Di sini juga ada beberapa info penting ya seperti jumlah entry yang sudah tergabung dengan iOS, lalu manfaat untuk pengguna apa, lalu mitra-mitra kita ini sudah ada berapa dari institusi, perpustakaan, dan juga repositori. Nanti misalkan sebagai contoh ingin mencari jurnal atau buku tentang filsafat di berbagai institusi, kita langsung bisa menuliskan kata kunci atau judulnya di kolom pencarian ini. Kita ketik topiknya atau judulnya. Ini saya coba lagi-lagi kata kuncinya filsafat, nanti muncul seperti ini. Nanti akan diarahkan ke halaman ini. Ini adalah beberapa koleksi tentang filsafat. Nanti di sebelah kiri ini ada keterangan persempit pencarian. Jadi kita bisa mempersempit sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan topiknya filsafat, lalu formatnya apakah ingin jurnal, atau ingin tesis, atau ingin buku, atau mungkin koleksi yang lain. Dan juga kita bisa mempersempit tahunnya, mungkin 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Jadi di sini saya pilih yang tahun 2021, lalu formatnya adalah e-jurnal. Nanti muncul seperti ini. Nah, nanti yang pertama ini judulnya integrasi, interkoneksi, konseling, dan filsafat. Ini saya contohkan saja. Ketika kita sudah mengklik judul ini, integrasi, interkoneksi, konseling, dan filsafat, ini terbitan dari LP2M IAI Nurul Hakim, institusinya di IAI Nurul Hakim. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman ini. Ini adalah informasi dari koleksi yang tadi, jurnal tentang integrasi, interkoneksi, konseling, dan filsafat. Nah, bagaimana kita mau mengaksesnya? Di bawah ini, di keterangan online akses ini, ada web yang akan langsung mengarahkan ke jurnalnya itu sendiri. Nanti kita bisa klik yang atas atau yang bawah, itu sama aja. Kita bisa klik tautannya, nanti langsung diarahkan ke yang sebelah kiri ini. Diarahkan ke keterangan mengenai e-jurnal tadi, judulnya apa, lalu abstraknya, seperti itu. Jika kita ingin membacanya lebih lanjut, karena ini open access, kita bisa langsung klik di PDF di bagian bawah cover. Setelah diklik, nanti muncul seperti ini yang di sebelah kanan. Nanti bisa di-save juga. Nanti begitupun dengan koleksi atau referensi lainnya yang kita butuhkan. Misalkan tesis, skripsi, buku, dan lain sebagainya. Nanti caranya juga sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kelima, di sini ada e-resources. E-resources itu adalah portal berbagai koleksi digital yang terdiri dari jurnal, e-jurnal, e-book, dan juga karya referensi online lainnya. Dan sebagian besar, hampir semuanya adalah berbahasa Inggris yang dilanggan oleh Perpusnas RI dan dapat diakses secara gratis nih oleh masyarakat. Dan satu syarat yang paling penting adalah sudah mendaftarkan diri sebagai anggota Perpusnas di web yang telah saya jelaskan di awal, yaitu di web keanggotaan.perpusnas.go.id. Jika kita sudah terdaftar sebagai anggota secara online, kita sudah mengisi formulir dan lain sebagainya, walaupun belum mencetak kartu, tapi sudah terdaftar secara online, nanti bisa langsung akses di e-resource.perpusnas.go.id. Untuk memulai penelusurannya, nanti di webnya Perpusnas bisa diklik di bagian e-resources seperti itu, atau bisa langsung ke e-resource.perpusnas.go.id. Nanti ketika diklik muncul tampilan seperti ini. Nanti tampilan e-resource seperti ini, lalu bisa memasukkan atau mengetikkan nomor anggota, yaitu NIK, yang sudah terdaftar di keanggotaan Perpusnas, lalu bisa memasukkan password yang sudah kita bikin pada saat kita registrasi tadi, seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika passwordnya nggak lupa, dan passwordnya itu yang mudah diingat saja, seperti itu. Nanti kita masukkan nomor anggota atau NIK, lalu masukkan password, lalu kita klik masuk di bawah sini. Nah, ini kebetulan akun saya. Jadi ketika kita sudah memasukkan data kita, nanti langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari e-resource. Perpusnas. Di sini ada nama
nama kita, nomor anggota, dan lain sebagainya. Seperti Lalu selanjutnya, nanti ketika halaman ini di-scroll ke bawah, nanti tampilannya adalah berbagai kanal jurnal, kanal e-jurnal yang bertaraf internasional, semuanya ada di sini. Kita melanggan lebih dari 30 kanal seperti itu, mulai dari ada ProQuest, lalu Taylor and Francis, Emerald, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti di sini juga ada Kompas ya, ada Kompas Data dan Kompas ID juga yang sudah bekerja sama dengan kita. Bagaimana caranya kita mengakses apa namanya semua tautan e-jurnal di bawah ini? Kita bisa langsung klik di tautannya. Di sini kan di masing-masing jurnal ada tautan. Tapi kalau kita ingin tahu lebih dalam bagaimana cara mengaksesnya, kita bisa klik di panduannya dulu. Kita klik di panduannya, nanti di sana ada beberapa keterangan bagaimana cara kita memanfaatkan atau menelusuri koleksi yang ada di kanal jurnal tersebut. Lalu setelah memahami bagaimana cara mengaksesnya, kita bisa langsung klik di tautannya. Klik di tautan ini nanti langsung mengarahkan ke halaman atau website penyedia artikel tersebut, artikel dan buku digital yang rata-rata adalah bahasa Inggris. Ini saya izin contohkan yang Taylor and Francis. Ketika kita klik tautan Taylor and Francis, nanti langsung diarahkan ke webnya Taylor and Francis yang sudah yang sudah dilanggan oleh Perpusnas RI. Nanti di atas ini, di atas nanti ada keterangan access provided by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Berarti kita sudah bisa langsung mengaksesnya secara gratis seperti itu. Bagaimana kita mau mencari jurnal yang kita butuhkan? Kita bisa mengetikkan judul atau mengetikkan topik yang kita inginkan di kolom pencarian yang ini, kolom search di sini, dan kita harus memasukkan topik kata kunci yang bahasa Inggris, misalkan filosofi ya, filsafat, kita bisa masukkan filosofi dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetikkan dan search atau find a journal, langsung diarahkan ke halaman ini. Ini adalah salah satu contoh dari jurnal-jurnal filosofi. Nah, untuk di kolom yang di sebelah kiri ini, di sini ada filter. Kalau kita mau mengakses full access, kita bisa klik atau tik yang only show content I have full access to, seperti itu. Kita bisa tik yang ini, lalu misalkan kita mau mempersempit lagi pencarian kita, misalkan 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, kita bisa nanti klik yang publication date, sama artikel type-nya kita juga bisa pilih sesuai kebutuhan kita, subjeknya, language-nya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya mengklik tentunya yang full access ya, full access, nanti akan ditunjukkan berbagai jurnal, e-jurnal tentang filosofi. Di sini ada sekitar 12.000 artikel yang bisa kita akses. Dan untuk yang full access nanti di sebelah bawah kanannya ini ada tanda centang hijau. Itu tandanya kita bisa full access, kita bisa download juga. Oke, ini saya contohkan yang artikel pertama, yang Editor's Introduction ini, yang Fiction in Law. Ketika kita klik judulnya, nanti langsung diarahkan ke halaman ini. Di informasi si jurnalnya itu. Jadi ada abstraknya, lalu ada pengarangnya, terus ada dan lain sebagainya. Nanti kita bisa lihat di sini. Nah, ketika kita mau akses langsung, kita sebenarnya bisa baca langsung di webnya, baca online. Nanti di full artikel, ketika kita scroll ke bawah, nanti ada semua misal abstrak, lalu isinya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau download dan kita save, buat kita baca nanti-nanti, kita bisa langsung ke view PDF. Seperti itu. Nanti tampilannya, kalau kita ketik view PDF itu seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini, kita bisa langsung download di sini. Di sebelah kanan atas ada keterangan download, kita bisa langsung download bentuk PDF yang di bawah ini. Dan kita bisa save ke drive kita atau ke laptop kita, dan kita bisa baca kapanpun kita
mau dan kita butuhkan. Oke, yang tadi itu adalah cara mengakses e-jurnal ya. Nah, ini saya akan coba mencontohkan bagaimana mengakses e-book ya, atau buku-buku yang dilanggar oleh Pusnas. Ini saya contohkan yang Cambridge Core. Itu nanti kita klik tautan Cambridge University Press, nanti langsung diarahkan ke halaman ini, Cambridge Core, the Home of Academic Content. Nanti kita bisa langsung ketikkan judul atau topik yang kita inginkan di bagian search ini. Saya ambil contoh juga filosofi, lalu nanti diarahkan ke halaman ini, search results-nya. Nanti untuk buku-buku yang full access, nanti kita bisa klik yang only show content I have access to juga. Nanti ada centang hijau di sini, nanti kita klik. Nah, di sini ada sekitar 4.376 ya tentang filosofi. Lalu konten type-nya bisa dipilih books dan lain sebagainya. Ada publication date-nya juga, lalu ada topiknya juga. Kita juga bisa mempersempit pencarian sesuai dengan yang kita butuhkan. Seperti itu. Nanti kita pilih nih sesuai yang kita ingin baca. Misalkan yang pertama ini, Prehistoric Myths in Modern Political Philosophy. Kita klik judulnya, lalu nanti tampil seperti ini. Tampil informasi tentang buku yang tadi kita sudah pilih seperti itu. Nah, nanti di sebelah kiri ini, kalau untuk di Cambridge nanti dia ada book contents-nya. Jadi kita bisa langsung diarahkan misalkan, oh kita mau yang ke introduction nih. Kita bisa klik introduction, nanti langsung muncul halaman introduction. Atau kita mau langsung ke topik tertentu, misalkan yang nomor 2, modern political. Nanti kita bisa langsung klik, nanti bisa langsung diarahkan ke halaman yang kita inginkan seperti itu. Nanti contohnya seperti ini. Nah, ini kan saya pilih yang saya mau langsung ke introduction. Ketika diklik introduction nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah bentuk PDF. Nanti bisa langsung di-save ya per chapter seperti itu. Lalu kalau misalkan kita mau langsung yang ke chapter 2, kita langsung bisa klik yang chapter 2 tadi, nanti di sebelah kanan ini, nanti bisa langsung diarahkan ke yang chapter 2. Nanti kita bisa langsung save halaman yang kita inginkan, dan seterusnya. Oke, baik. Mungkin sekian informasi dan pengenalan layanan Perpusnas, khususnya layanan digital dari saya. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi dan pemaparan. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mas Salamun Ababil untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, baik. Romo Wayan, saya izin langsung sambung dulu ya, Romo. Nanti di akhir mungkin Mas, bila silakan ada lanjut. yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu semua, untuk Romo Wayan, untuk Romo Edison, Ketua STFT. Terima kasih untuk kesempatan yang baik ini. Nah, saya izin untuk membagikan layar materi saya. Eh, baik, Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Mbak Rahelia itu adalah di bagian awal tentang pengantar dan e-resources dan iOS ya, Indonesia One Search. Nah, untuk mengakses e-resources tadi kan harus menjadi anggota Perpustakaan Nasional terlebih dahulu agar bisa akses. Nah, yang akan saya sampaikan ada beberapa fasilitas lagi. Nah, tapi ini tidak langsung berkaitan dengan keanggotaan Perpustakaan Nasional. Artinya yang saya jelaskan ini bisa diakses tanpa menjadi anggota, tapi harus registrasi by email saja. Nah, apa saja itu? Yang pertama, iPusnas. iPusnas ini adalah platform buku digital persembahan Perpustakaan Nasional. Bila mana yang di e-resources tadi adalah isinya adalah buku-buku internasional, nah di iPusnas ini adalah buku-buku terbitan dalam negeri nanti. Lalu yang kedua, Bintang Pusnas Edu. Nah, ini isinya buku-buku paket pembelajaran. Nanti akan saya sampaikan seperti apa. Lalu yang ketiga ada Hazanah Pustaka Nusantara. Nah, bila mana Bapak Ibu punya ketertarikan di bidang kesejarahan, nanti bisa dilihat di sini.
Lalu yang keempat, ada paket informasi terseleksi. Nanti kami di setiap bulannya mengirimkan informasi melalui email kepada Bapak Ibu yang kontennya Bapak Ibu sendiri yang minta isinya tentang apa. Nanti kami pustakawan Perpusnas yang akan mengirimkan kepada Bapak Ibu. Dan yang kelima ada buletin kami, namanya lembaran. Dan terakhir ada referensi virtual. Bila mana Bapak Ibu butuh bantuan untuk mencari akses informasi di internet. Nah, langsung saja yang pertama iPusnas. iPusnas merupakan platform buku digital persembahan Perpustakaan Nasional yang memungkinkan pengguna untuk meminjam dan membaca buku digital secara gratis. Nah, caranya sama seperti yang tadi Mbak Rahelia sampaikan. Silahkan masuk dulu ke website utama Perpustakaan Nasional di perpusnas.go.id. Nah, setelah masuk ke website tersebut, di bagian layanan kami ini, silahkan pilih yang iPusnas. Maaf, yang di bagian iPusnas, saya kasih laser pen dulu, ini iPusnas. Nah, nanti akan masuk ke beranda seperti ini. Nah, bedanya kalau tadi e-resource itu adalah website, nah sementara kalau iPusnas ini fiturnya aplikasi. Jadi bisa diunduh terlebih dahulu, baik itu di iOS, di Android, dan di PC, komputer atau laptop itu juga bisa. Nah, sebagai informasi, em, akhir tahun 2024 ya, mungkin semester 2024, coba diluncurkan juga semacam websitenya ya untuk iPusnas ini. Jadi bila mana sebelumnya harus diunduh, nah tapi sekarang bisa dicoba yang versi websitenya. Nah itu websitenya di ipusnas2.perpusnas.go.id. Jadi bisa dengan tidak mengunduh, tapi melalui website saja di ipusnas2.perpusnas.go.id. Nanti bisa masuk melalui akun Google atau registrasi terlebih dahulu. Nah, kalau registrasi, silakan klik yang warna biru buat akun. Nanti silakan diisi dulu identitas Bapak Ibu ya di sini, email, password yang nanti digunakan untuk masuk, nama lengkap, nomor ponsel, alamat, dan seterusnya. Setelah selesai, diklik daftar. Nah, maka nanti kalau setelah login, tampilan beranda atau home seperti ini, eh, Bapak Ibu semua. Nah, di awal saya sampaikan dulu, Romawayan dan Bapak Ibu semua, ada dua hal yang perlu kita sama-sama pahami terkait dengan koleksi buku digital di Indonesia. Yang pertama adalah belum semua penerbit di Indonesia itu punya buku dalam bentuk digital. Eh, jadi ada penerbit yang hanya menerbitkan buku dalam bentuk cetak. Nah, sehingga bila mana Bapak Ibu nanti cari di sini dan tidak menemukan buku tersebut, nah itu boleh jadi dari penerbitnya hanya mencetak bukunya dalam bentuk cetak gitu. Jadi tidak menampilkan bukunya dalam versi digital. Sehingga nggak bakal ada tuh di aplikasi ini. Bukan karena Perpusnas tidak punya bukunya, tapi karena memang dari penerbitnya tidak menyediakan buku versi digital. Nah, sehingga dicari dalam bentuk fisik di perpustakaan-perpustakaan terdekat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bila mana dari penerbit tersebut punya koleksi dalam bentuk digital, itu perlu ada perjanjian kerjasama dulu ya antara Perpustakaan Nasional dengan penerbit. Sehingga setelah ada kesepakatan, baru nanti bukunya bisa kami masukkan ke aplikasi ini. Nah, jadi itu uh, yang bisa saya sampaikan di awal. Nanti boleh jadi Bapak Ibu cari buku nggak ketemu di sini. Nah, itu karena dua hal tadi. Yang pertama, memang dari penerbitnya tidak punya koleksi bentuk digital. Yang kedua, belum kerjasama dengan Perpustakaan Nasional dengan penerbitnya. Nah, bila mana sudah, nanti akan tampil seperti ini ya, Bapak Ibu. Kurang lebih sama sistem pencariannya. Nanti ada kolom pencarian di sini. Nah, silakan ketikkan, boleh judul, boleh nama penulis, bahkan nama penerbit. Nah, sebagai contoh juga, saya masukkan kata kuncinya filsafat teologi. Ini nanti akan muncullah hasil pencarian sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Nah, misalnya kita pengen pinjam yang nomor 2 ya, diskursus filsafat teologi, meneropong manusia dan sesama. Nanti akan muncul halamannya seperti ini. Nah, dapat saya sampaikan, aplikasi iPusnas ini buku yang kita baca itu dipinjam ya, Bapak Ibu, bukan diunduh atau di-download. Sehingga ada sistem antriannya bila mana koleksinya dipinjam oleh teman-teman sebelum kita. Nah, kita bisa lihat bersama buku diskursus filsafat teologi ini punya total kopi ada 10. Nah, sementara tersedia kopinya 0. Artinya sudah ada 10 orang sebelum kita
yang sudah pinjam buku ini. Sehingga tampilan di sini jadi antri. Nah, bila mana tidak antri, tulisannya di sini pinjam dan warnanya biru. Nah, di bawah kita bisa lihat deskripsi koleksinya. Nah, sekarang kita coba lihat kalau bukunya tidak sedang antri. Nah, ini ada buku tentang etika kebahagiaan, Fondasi Filosofis Etika Thomas Aquinas nih, Dr. Simplicius Sandur, misal. Kita klik judulnya, nah nanti tulisannya pinjam di sini, Bapak Ibu ya, bahwa total kopi ada 10, tersedia 3, nah kita bisa klik pinjam. Kita klik pinjam, maka akan berubah ke yang nomor 2 ini, total kopi 10, tersedia 2. Berkurang 1 karena kita pinjam tadi 1. Nah, dan tulisannya baca kalau telah berhasil dipinjam. Nah, nanti, nah ini tampilannya. Nanti bisa diklik yang warna hijau ini, baca untuk membaca koleksinya. Akan tetapi, Ipusnas ini dienskripsi sedemikian rupa, jadi bukunya tidak bisa di screenshot atau ditangkap layar gitu. Jadi hanya bisa dibaca melalui aplikasinya. Karena boleh jadi ada saja mungkin oknum-oknum yang nanti men-screenshot halaman per halaman nanti dicetak jadi buku bajakan lagi itu kan melanggar hak cipta. Nah, jadi kami enskripsi sedemikian rupa, jadi hanya bisa dibaca melalui aplikasi ini atau website ini. Sehingga saya pun tidak bisa mencontohkan kepada Bapak Ibu bagaimana bentuk bukunya. Silakan dicoba saja, bisa di handphone, bisa di komputer Bapak Ibu semua. Nah, ini hanya satu contoh saja. Nah, oleh karena aplikasi ini meminjam buku, bukan mengunduh, nanti satu akun bisa meminjam total 10 buku, dan satu bukunya bisa Bapak Ibu baca selama 14 hari, atau 2 minggu. Nanti bila mana kita anggaplah kita mencari buku perkuliahan ya. Mungkin buku perkuliahan itu sifatnya tidak sama dengan novel yang kita baca dari sampul depan sampai bagian belakang habis. Tapi buku kuliah itu kita mungkin hanya mengutip eh, bab-bab tertentu yang sesuai dengan topik riset kita. Nah, nanti bisa dikembalikan walaupun belum 14 hari gitu. Misalnya baru sehari baca, 2 hari baca, kita kembalikan agar kuota yang 10 tadi kita bisa pakai untuk koleksi yang lain misalnya. Itu bisa dimungkinkan. Nah, caranya seperti apa? Nanti klik yang di pojok kanan atas ini, profil kita. Buku yang kita pinjam itu nanti Bapak Ibu masuk ke bagian rak pinjam, yang gambar rak ini. Nah, saya contohkan, nah ini yang akun saya sedang meminjam 3 buku ya, yang satu Etika Kebahagiaan, lalu ada Zahir Paulo Coelho, lalu ada Cerita dari Stockholm yang August Strindberg ini. Nah, bila mana sudah selesai, nanti bisa diklik yang tombol panah ini ya, dikembalikan maksudnya, return, dikembalikan. Atau di-share juga bisa ke teman-teman untuk direkomendasikan dan seterusnya. Nah, untuk yang tadi contoh, saya balik lagi, yang buku diskursus filsafat teologi yang tulisannya antri, bila kita klik antri, maka bukunya akan masuk ke bagian antrian yang ini, bagian antrian. Nah, ini adalah buku-buku yang sedang diantri oleh akun ini, akun saya ini contoh ya. Nah, dapat saya sampaikan juga, kalau untuk di komputer ya, di PC, tampilan website, itu notifikasinya sebetulnya tidak ada secara langsung ke kita, bila mana bukunya sudah tersedia. Nah, tapi kalau di handphone, yang versi handphone, itu ada pop-up yang muncul. Bila mana misalnya tadi buku paling kiri ini evaluasi program. Ada 10 buku tapi sedang habis, lalu kita antri. Nanti bila mana ada salah satu orang selesai membaca dan memulangkan bukunya, nanti ada notifikasinya kalau di handphone. Kalau buku evaluasi program ini sudah bisa dipinjam. Nanti langsung disamber, karena sementara ini antrian di Ipusnas ini bukan antrian nomor urut 1, 2, 3, 5, sampai 10 ke belakang, tapi siapa cepat dia dapat. Jadi misalnya saya ngantri buku evaluasi program, Romo Wayan juga ngantri evaluasi program, Mbak Rahelia juga ngantri evaluasi program. Nanti siapa yang duluan ngeklik setelah dia available, nah itu duluan yang dapat tuh. Jadi bukan siapa yang ngantri 1, 2, 3 ngurut lu bukan. Jadi harap kalau memang butuh bukunya, eh, harap dipantau terus aplikasi Ipusnasnya. Karena boleh jadi nggak cuma kita yang butuh, karena aplikasi Ipusnas ini bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan dalam waktu kapanpun. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bintang Pusnas Edu. Nah, Bintang Pusnas Edu ini dari namanya mungkin kita tahu ada sedikit akademiknya. Nah, itu karena itu benar. Karena aplikasi ini kami persembahkan awalnya untuk respons terhadap pandemi COVID-19. Jadi waktu pandemi yang lalu, banyak dari kita, atau mungkin hampir semua dari kita, terbatas aksesnya untuk keluar rumah, keluar ruangan, dan
bersosialisasi. Nah, sehingga kami ciptakan satu platform yang isinya adalah buku-buku untuk peserta didik, mulai dari sekolah dasar sampai mahasiswa perguruan tinggi tingkat doktoral misalnya. Nah, itu kami bangun satu website sendiri di Bintang Pusnas Edu. Nah, Bapak Ibu bisa lihat kembali lagi ke website utama Perpusnas di perpusnas.go.id, lalu pilih yang bagian Bintang Pusnas Edu itu yang di pojok kiri atas ya. Diklik. Nah, sama tampilannya seperti ini. Bintang Pusnas ini platform yang terintegrasi dari Perpustakaan Nasional. Nanti silakan diunduh sesuai dengan platform yang Bapak Ibu miliki ya, di handphone atau di PC. Nah, tampilannya seperti ini sama. Bila belum terregistrasi, Bapak Ibu silakan registrasikan dulu dirinya, didaftar di sini, nama lengkap, email, dan seterusnya. Setelah berhasil, nanti akan login ke dalam. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan, fitur Bintang Pusat ini boleh Bapak Ibu kenalkan ke anak, ke ponakan, tetangga, dan seterusnya karena koleksinya telah kami kelompokkan sesuai dengan kelas jenjang pendidikannya. Misalnya SD sudah sendiri nih kotak yang warna merah sesuai dengan warna bawahannya yang celana atau rok merah. SMP warna biru. Nah ini SMA emang agak agak ke blue sky gitu warnanya, tapi mungkin maksudnya abu-abu. Nah, perguruan tinggi ini warna hijau nih. Mungkin ada perwakilan alma mater yang warna hijau, perguruan tingginya warna hijau. Lalu kami juga punya BSE ya, atau buku sekolah elektronik. Nah, kan dunia pendidikan di Indonesia eh, yang di bawah pemerintah kan diayomi oleh dua kementerian. Yang pertama pendidikan dan dua Kementerian Agama. Nah, dari dua kementerian ini juga punya menerbitkan koleksi-koleksi elektronik ya buku sekolah elektronik. Kami juga masukkan di sini. Nah, oleh karena saat ini kita semua berada di jenjang perguruan tinggi, nanti klik yang warna hijau ini, Bapak Ibu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Ini kalau tampilan pertama ini kayak baru berserakan aja ya, random gitu. Nanti silakan dipilih sesuai dengan topik riset Bapak Ibu. Ada adat, budaya, administrasi negara, administrasi perkantoran, agama, filsafat, dan seterusnya. Nanti di scroll ke samping, bisa melihat subjek apa saja. Atau kalau sudah tahu judulnya ya silahkan diklikkan di bagian pencarian. Nah, di sini saya juga sama, contohnya tentang filsafat. Gaya filsafat posmo dan sesudahnya. Nah, ini oleh Romo Setiowibowo. Nah, ini bukunya seperti ini. Sama, jumlah stoknya 9/10, jadi bisa dipinjam. Perbedaannya adalah, kalau di Bintang Pusnas Edu ini, ada pilihan pinjam dan baca. Kalau pinjam, itu artinya meminjam buku ini masuk ke rak buku kita, buku digital, lalu mengurangi stok pinjam ini dari 9/10 jadi 8/10 nanti. Tapi kalau baca, ini ibaratkan kita ke toko buku lalu ketemu buku yang menarik di rak kita lihat dulu, tapi belum tahu apakah ini mau kita beli atau tidak gitu. Nah, itu pilihan baca. Jadi kalau baca saja tidak mengurangi jumlah stok, tapi kalau pinjam akan mengurangi jumlah stoknya dan mengurangi jumlah eh, kapasitas koleksi yang bisa kita pinjam. Nah, untuk Bintang Pusnas, itu satu akunnya 8 buku, satu bukunya 7 hari. Nanti kalau Bintang Pusnas ya. Nah, ini kita klik baca misal ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini 298 halaman. Saya hanya kutipkan daftar isi. Barangkali Bapak Ibu mungkin ada yang topik risetnya berarsiran dengan ini misalnya. Banyak ya ada Derrida, Henry, dan lain-lain. Karena saya tidak mendalami ilmu filsafat, saya takut salah. Nanti Bapak Ibu silahkan lihat saja. Seperti inilah tampilannya, kurang lebih saya cuplik sedikit. Daftar isinya seperti apa. Nanti silahkan dicoba. Nah, Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan karena eh IPusnas dan Bintang Pusnas Edu ini kan e-resources ya, ibaratnya itu eh, koleksi digital perpustakaan. Jadi tidak mengenal jam buka tutup layanan perpustakaan, tidak mengenal hari libur. Jadi Bapak Ibu mungkin yang dosen ngajar siang hari, yang mahasiswa kuliah, bekerja bahkan nah, baru sempat mengakses ini jam 9 malam, jam 2 dini hari, bahkan subuh. Nah, itu dimungkinkan. Dimungkinkan sekali. Sementara kalau koleksi fisik kan itu terbatas ya, ada jam buka tutup layanan dan seterusnya. Tapi kalau yang koleksi digital ini kapan saja di mana saja bisa diakses gitu. Lalu saya lanjut yang ketiga, Hazanah Pustaka Nusantara. Nah, ini seperti yang disampaikan Mbak Rahel di awal penjelasannya bahwa di Perpustakaan Nasional tidak hanya koleksi baru yang kami layankan tapi juga ada koleksi-koleksi kesejarahan.
Bahkan dari sebelum Republik Indonesia merdeka itu ada koleksinya di Perpustakaan Nasional, termasuk dari abad ke-14, abad ke-15 itu ada. Nah, mungkin aksesnya susah ya, harus datang langsung ke gedung layanan Perpustakaan Nasional. Tapi kami punya upaya preservasi bahan perpustakaan ya. Kami coba alih mediakan, bahkan alih aksara, alih bahasa. Lalu kami unggah di website ini, hastara.perpusnas.go.id, agar para periset sejarah atau orang-orang yang ketertarikannya di bidang sejarah bisa akses koleksi ini tanpa harus datang langsung untuk melihat koleksi fisiknya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini, hastara.perpusnas.go.id, tampilan berandanya seperti ini saja. Nanti di scroll di bagian bawah nanti ada semacam pengetahuan umum ya, bahwa di sini isinya adalah buku langka, naskah kuno, majalah dan surat kabar langka, bentuk audio dan foto gambar. Nanti ada jumlahnya, ada eksemplarnya. Nah, ini secara acak saya coba masukkan kata kunci Malang Post, karena saya sempat googling kemarin Romo, kayaknya Malang Post ini surat kabar yang sudah terbit di Malang dari tahun 50-an atau 60-an awal lah. Nah, ini saya cek, oh ternyata ada di Hastara. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nanti klik saja yang gambar koran ini, surat kabar ini, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini dari judul filenya itu Malang Post tahun 1952, bulan 5, tanggal 7. Nah, jadi ini surat kabar tanggal 7 Mei 1952. Nah, saya pikir mungkin kita yang di Zoom ini belum ada yang lahir ya. Nah, ini kita bisa baca nih di sini tanpa harus ke Perpustakaan Nasional. Nanti klik aja ini bentuk koleksinya seperti apa. Kalau ingin mengunduh, langsung yang PDF saja. Nah, tampilan seperti ini. Saya pikir DPI-nya tinggi ya, resolusi gambarnya tinggi, sehingga kalau di-download, di-insert pun ke dalam makalah, ke dalam paper Bapak Ibu, kalau riset tentang sejarah, itu masih terbaca gitu. Terbaca, karena DPI-nya cukup tinggi, dan ini bisa di-download. Bahkan mungkin kalau yang punya hobi clipping-clipping, download aja sendiri, nanti jadi koleksi kita gitu, itu dimungkinkan saja, dimungkinkan. Nah, ini contoh bahwa ada cerita ya, Alisosoro Amijoyo terima instruksi baru, nah ini mungkin tentang eh, Republik Indonesia pada tahun segitu gitu. Nah, ini beritanya seperti ini. Nah, ini koran lokal Malang. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat bagaimana kota Malang pada awal tahun 50-an seperti apa gitu. Nah, bisa dilihat di surat kabar ini. Nah, ini silakan dijelajahi karena ini kami persembahkan untuk Bapak Ibu semua yang mungkin tidak bisa setiap saat datang langsung ke gedung layanan Perpusnas di Jakarta. Nah, ini baru satu, misalnya nanti koran lokal kedaulatan rakyat, Kompas atau apapun nanti bisa silakan dicari, sesuaikan saja dengan kata kuncinya. Nanti akan muncul seperti itu. Lalu yang keempat, ada paket informasi terseleksi. Nah, ini saya pikir juga eh, sangat membantu nantinya. Jadi kami pustakawan di Perpustakaan Nasional ingin coba dalam tanda kutip menjemput bola kepada eh, pemustaka kami. Mungkin paradigma perpustakaan yang lama, kalau perpustakaannya dikunjungi sama orang, oh itu senang sekali ya, wah akhirnya ada yang datang, misalnya enggak gitu. Tapi kalau nggak datang lebih senang lagi, wah enak cuma nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, tapi sekarang tidak, paradigmanya lebih berubah. Sekarang kami menghimbau malah. Jadi kami pustakawan di Perpustakaan Nasional menerima permintaan diseminasi informasi dari para pemustaka kami. Nanti Bapak Ibu bisa coba masuk ke website ini ya. Nanti saya contohin setelah slide ini, pujasintara.info /kudi /diseminasi strip informasi strip terseleksi. Nanti kami mengirimkan 5 artikel jurnal dan 2 buku digital setiap tanggal 10-nya ke dalam email Bapak Ibu sendiri. Nah, tapi kontennya Bapak Ibu yang tentukan. Jadi kami yang carikan nanti. Biar kami yang berpusing-pusing untuk mencari, silakan sampaikan kebutuhan apa informasinya. Nah, nanti isinya seperti ini Bapak Ibu ya. Silakan diisi nama lengkap, kota asal, nomor anggota, email. Nah, ini nih subjek. Subjeknya silakan dipilih. Saya pikir subjeknya filsafat. Contoh ya, mahasiswa filsafat. Nanti topiknya apa? Misalnya filsafat hermeneutika, filsafat Heidegger, filsafat Nietzsche, atau apapun tentang yang sedang diriset. Nah, nanti biar tugas pustakawan Perpusnas yang mencarikan 5 artikel jurnal dan 2 buku digital untuk Bapak Ibu yang kami kirimkan melalui email. Seingat saya setiap tanggal 10 di setiap bulannya itu nanti. Nah, di sini ada bagian bentuk informasi nih, artikel jurnal dan buku. Ini bisa dicentang yang mana saja, tapi saran saya dua-duanya aja biar nanti sekalian dapat informasinya.
Nah, nanti yang masuk ke email seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada eh, pemustaka kami atas nama Anissa Nurfiana Farasandi. Nah, dia tuh meminta subjeknya di sini kan sejarah. Nah, tapi di topik spesifik, dia tuh nambahin tuh sejarah TVRI dan RRI Yogyakarta, sejarah siaran TVRI seperti serial Boneka, Kuncung Bauk, dan seterusnya. Nah, ya, bahkan mungkin nggak banyak yang familiar ya. Nah, tapi itulah tugas pustakawan nanti untuk mencarikan ini, informasi ini. Nanti kami kirimkan seperti ini, nanti ada artikel jurnal, ini abstraknya, tapi kami sediakan tautan full text-nya. Jadi nanti tinggal diklik tautan full text-nya, maka akan Bapak Ibu bisa langsung unduh full text-nya. Ini yang bisa diunduh ya, atau yang downloadable gitu, yang bisa di-download. Nah, untuk yang koleksi buku juga seperti ini nih. Kami sertakan tautannya, silakan diklik, lalu diunduh. Jadi Bapak Ibu tinggal isi tadi di sini, masukkan subjek ilmunya apa, topik yang ingin dibutuhkan apa, yang spesifik, nanti kami akan bantu carikan. Nah, informasi nanti di bagian akhir ini ada masukan tanggapan, harap Bapak Ibu isi ya, tanggapannya terserah apa aja, misalnya makasih, bagus, kurang, tapi harap diisi karena bila mana selama 3 bulan Bapak Ibu nggak kasih respons, itu kami anggap emailnya nggak kebaca tuh. Jadi bulan keempat kami cut. Nah, bukan karena nggak mau ngirimin, tapi karena nggak ada respons dari si penerima. Boleh jadi nggak buka email atau emailnya keliru dan seterusnya. Jadi harap di bagian tanggapan ini direspon saja, hanya sebagai bukti sudah dibaca gitu. Syukur-syukur bisa dikoreksi misalnya ini kurang atau bulan depan diganti subjeknya atau apapun. Tapi ada tanggapan feedback bagi kami agar di bulan berikutnya kami bisa sesuaikan kebutuhannya. Baik, lalu yang kelima, lembaran. Kalau lembaran ini buletin. Jadi di Perpustakaan Nasional juga punya buletin. Isinya biasanya itu mengikuti bulan terbitnya. Jadi terbit bulanan. Misalnya bulan Maret tentang Diponegoro, nanti bulan April tentang apa, nanti Mei tentang apa gitu. Nanti silakan diisikan alamat emailnya di lembaran.pujasintara.info karena ini digital. Sebagai informasi juga, buletin ini sudah terindeks ISSN ya, jurnal di BRIN. Sudah ada nomor ISSN-nya 3032-1174. Lalu ini yang terakhir saya pikir ada referensi virtual. Nah, nanti boleh jadi setelah pemaparan ini, nanti mungkin ada tanya jawab, atau nanti di lain waktu ingin bertanya, saya ingin mencari misalnya artikel jurnal tentang filsafat ini di mana ya? Soalnya saya sudah coba cari tapi nggak bisa. Nah, kami bisa dihubungi Bapak Ibu pustakawan di Perpusnas melalui fitur referensi virtual. Nah, ini bantuan referensi cepat oleh pustakawan di Perpusnas bisa membantu Bapak Ibu dalam menelusuri berbagai informasi dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Dia itu berbasis pesan langsung kayak live chat. Caranya nanti Bapak Ibu cukup masuk ke website utama kami tadi di perpusnas.go.id, itu nanti langsung ada pop-up-nya di pojok kanan bawah yang muncul tuh warna hijau. Nanti klik aja, nanti silakan diketikkan pesannya. Nah, itu yang jawab itu manusia asli ya, bukan chatbot maksud saya. Jadi itu benar-benar pustakawan kami yang memang bertugas untuk nongkrongin tuh websitenya. Nanti akan membantu Bapak Ibu. Jadi bukan chat GPT, bukan chatbot, tapi manusia yang bisa diajak interaksi untuk menanyakan berbagai hal informasi Bapak Ibu semua. Oh, ini sudah tadi disampaikan. Ini buku saku, tapi versi digital silakan diunduh Bapak Ibu untuk melihat profil layanan Perpustakaan Nasional. Nah, terima kasih eh, Bapak Ibu semua. Eh, saya kembalikan ke Romo Wayan. Bila ada yang ingin diperdalam, kami mungkin masih bisa ada waktu untuk kita bisa diskusi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Salamun dan Mbak Rahel atas penjelasan yang sangat teknis sebetulnya, singkat tapi jelas. Saya sendiri merasa seperti anak kecil yang apa namanya menemukan harta karun ini untuk riset ya, jadi luar biasa. Bahkan bukan hanya harta karun untuk menemukan buku atau artikel untuk riset, tapi juga seperti menemukan program MBG nih, makan bergizi gratis, tapi bergizinya nih intelektual ya.
Bahkan bisa di tailor kita butuh apa nanti dibantu oleh apa namanya Puja Sintara begitu ya, sesuai dengan apa namanya interest kita. Ya, Jadi keren ini perpustakaan nasional. Saya pernah ke perpustakaannya ISEAS di Singapura, juga high tech juga seperti ini, tapi rupanya perpustakaan nasional kita ini keren juga ya, luar biasa. Saya kaget-kaget ini. Terima kasih atas penjelasannya. Apakah dimungkinkan untuk tanya jawab sebentar? Kalau ada pertanyaan dari peserta, ya boleh Romo. uh, Boleh, Romo. kita buka sekitar 15 menit ya, supaya jangan terlalu berlama-lama. Teman-teman, ada pertanyaan dari Tendik STFT, dari perpustakaan, atau dari Tendik yang lain? Apakah ada pertanyaan? Juga dari Dari saya, mahasiswa? saya Silakan langsung aja sebut. Oh ya, Romo Edison ya, ya, silakan. nih Pak Salman atau Raheliam, Ya. beberapa tahun lalu itu saya sudah membuat eh, mendaftar ya perpustakaan nasional itu. Cuma saya belum memanfaatkan maksimal memang perpustakaan nasional kita ini. Tapi saya dan oleh sebab itu saya coba buka lagi beberapa waktu lalu itu nggak bisa lagi dibuka. Nona ya, ada nomor apanya saya, nomor eh, anggota kepustakaan perpustakaan nasionalnya. Ada nomornya sudah saya catat, tetapi saya coba bukan tidak bisa. Mungkin ada pembaruan apa pendaftaran atau gimana atau bagaimana solusinya? Apakah daftar ulang lagi atau gimana? Silakan Mas Salamun atau Mbak Rahel. Ya, saya ya Romo Wayan. Romo Edison mohon izin. Em, Hmm. Romo ingin mencoba login tadi ke e-resources ya Romo ya dengan nomor anggota dan password Ya, itu ya. nomor anggota sama passwordnya yang Mm-mm. sudah saya catat. Terus ada lagi coba dimasukkan nick katanya, saya coba masukkan nick lagi nggak bisa. Oh iya, baik. Jadi Romo Edison mohon izin. Kalau sudah pernah mendaftarkan diri satu kali saja Hmm. menjadi anggota Ya, Perpustakaan Nasional, itu nanti nggak bisa mendaftarkan lagi untuk yang kedua kali Romo, karena sudah begitu ya. terregistrasi Sudah NIK-nya. terregistrasi ya. Nah, nanti saya coba saya izin eh, Nomornya. untuk membagi layar lagi ya, Wayan, Romo Wayan. Sekarang saya pengen liatin caranya gimana gitu untuk Oke, bisa memulihkannya. memulihkannya ya. Heeh. Sebentar ya Romo. Silakan Mas. Iya, sebentar. Teman-teman yang lain siapkan pertanyaan kalau ada ya. Eh, Sudah tampil belum ya? Sudah Mas. Ini saya, Firefox ya? ya, ini Oh saya iya, coba oke. masuk ke website Perpusnas secara umum dulu saja. Ada dua cara untuk memulihkannya. Eh, untuk Romo Edison ya. Yang pertama ini kan Ya. tampilan website utama Perpustakaan Nasional ya. Hmm. Lalu kita yang pertama di scroll ke bagian yang paling bawah dulu. Di sini tuh ada nomor WhatsApp-nya Perpusnas. Nanti Oke, bisa Hmm. dihubungi yang ini. Yang pertama caranya. oke. Nanti petugas kami akan minta NIK, nama Hmm. lengkap, sama alamat emailnya Romo Edison nanti. Nanti kami coba lacak maksudnya. Nah, Ya, setelah itu oke. kami akan cek nomor anggotanya berapa dan passwordnya kami pulihkan. Nanti bisa Hmm. masuk lagi. Itu cara Oke. yang pertama. Atau cara yang soalnya boleh jadi banyak lupanya nih, lupa emailnya, lupa nomor anggotanya, atau lupa passwordnya kan banyak. Nah, jadi cara pertama masuk ke kontak ini dulu aja, itu WhatsApp-nya layanan aspirasi Oke. publik ya, atau informasi perpustakaan nasional. Atau Ya. cara yang kedua langsung di websitenya di e-resources.perpusnas.go.id. Eh, saya salah ketik. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau Romo tahu nomor anggota, mungkin yang lupa password. Nanti bisa diklik lupa password di sini. Hmm. Nah, nanti akan meminta emailnya. Nah, kalau Romo udah daftarnya lama, terus emailnya ganti, saya nggak tahu ya. Semoga emailnya masih ingat juga.
Karena Oh, nanti, ingat. Ada, saya catat semua kok oh ini. ada ya, Saya oke. catat semua, Nah, ada nomornya sama passwordnya sama email, oh saya catat syukurlah. semuanya. Soalnya nanti pemulihan akunnya ke email yang waktu itu diregistrasi Romo. Nah di sini masukin nomor anggota yang udah Romo catat tadi itu dan email yang digunakan waktu registrasi saat itu. Oke, ya, Nah ini dimasukin di sini. Nanti nanti akan kami kirimkan password pemulihan barunya. ya, Nah setelah itu silahkan lagi masuk ke sini. oke, Itu dua cara yang bisa dilakukan. Romo. oke, ya. Terima kasih, Semoga iya. Bapak. Terima Salam, kasih. Terima kasih ya, sama-sama Romo. terima kasih. Terima kasih Mas Salamun, penjelasannya mudah ditangkap. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Apakah ada? Mahasiswiku Dian, mungkin mau bertanya untuk risetnya? Sudah jelas, Romo. Saya juga Oke. dapatkan masalah seperti Romo Edison, tapi sudah Ah, punya gambaran juga. Oh iya. oke, sip, 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 sip. Bagus. Kelihatannya penjelasannya sangat sangat jelas ini sehingga tidak ada pertanyaan lagi nih. Atau IQ sudah turun karena sudah jam 12 ini? Em, Romo Wayan, saya pikir ini eh, belum menutup pertemuan kita ya, tapi saya pikir kegiatan ini kalau kita lakukan annual tahunan baik sekali Romo. Jadi mungkin mahasiswa kan berganti ya. Jadi kita bisa adakan sesi sharing ini setiap sekali setahun gitu bila ada mahasiswa baru atau bila ada ya kelas baru gitu. Jadi terinfokan juga dan saya soalnya senang dengan kegiatan ini bisa ngobrol ketemu sama orang dan ngasih informasi gitu Romo nantinya ke depan gitu. Jadi kita jadikan acara rutin aja gitu. Usulan baik Mas, nanti saya usulkan supaya dibuat untuk apa namanya orientasi mahasiswa baru ya. Iya, Mungkin salah satu sesinya adalah pengenalan perpustakaan nasional. Ini ide yang baik sekali. ya, terima kasih Romo. Ya, kami terima dengan senang hati sekali. Oh iya, oh iya Romo Mantap. Edison iya. Wah, kalau Bapak Ketua langsung bilang begitu langsung sah ini. Iya, maaf Romo. Terima kasih Mas, wah layanannya keren ini. Sangat keren. Mas itu kalau saya tanya misalnya boleh nggak langsung aja Mas ya? Karena Iya tak iya ada yang tanya silakan lagi. Romo. Akses Kompas itu apakah punya data Kompas apa namanya kan Kompas itu punya layanan data gitu ya? Iya iya Seperti itu ya Mas. punya. Misalnya Jadi kita oke. gimana Romo? Katakanlah begini Mas, saya beri contoh aja. Misalnya saya mau buat riset tentang Bung Hatta Ya eh, sebagai pencetus kebijakan luar negeri bebas aktif Indonesia. ya. Saya mau cari tulisan tentang Bung Hatta selama beliau masih hidup gitu misalnya. Itu pakai data Kompas ID bisa Mas dari akses perpustakaan nasional bisa. Bisa Romo. Ini saya coba share screen lagi ya Romo ya. Oke, Biar silakan Mas. sekaligus kelihatan. Kita masih punya waktu ya Romo. Punya kami selalu bisa. Oh iya, baik baik. Mas sama Mbak Rahelnya yang Baik Romo, saya coba perlihatkan. Saya share screen lagi. Nah, ini tampilannya udah e-resources ya Romo ya. ya Nah, betul. ini saya Ya, coba masuk dulu pakai akun saya. Bagi teman-teman mahasiswa yang baru daftar, sekarang nomor anggotanya sudah NIK ya. Ini sebelum 2021 masih yang lama nomornya. Nah, ini eh, buat Romo Wayan nanti ada dua Kompas yang dihilangkan oleh Perpusnas Romo. Yang Oh iya pertama ada Kompas Kompas data Data, itu ya. yang kedua Kompas ID. Secara umum, hmm, kalau Kompas ID itu isinya adalah surat kabar Kompas yang terbit 30 tahun terakhir. Maaf, 30 hari terakhir. 1 bulan ke belakang. Nah, tapi kalau Romoyan ingin mencari berita lah ya tentang Bung Hatta yang tahun-tahun 80-an, 70-an itu di Kompas Data. hmm. Nah, ini semoga bisa, saya khawatirnya nggak bisa masuk. Nah, ini Kompas Data. Ini nggak apa-apa sambil saya tutor ya, Romo ya. Keren ini, keren ini. Nah, ini masuk. Nah, nanti Romo lihat yang bagian arsip dan pilih artikel. Hmm. Nah, ini akan tampil seperti inilah. Ini kan masih random ya.
Nanti misalnya kita cari apa tadi Romo? Politik bebas aktif ya. Iya, bebas aktif. Nah, ini kita bisa lihat ada yang tahun 92, tahun 88 dan seterusnya Romo ya. Oke. Nah, anggaplah ya kita pingin yang ini nih, yang Kompas 14 April 1983. Tidak mudah melaksanakan politik LN yang bebas aktif. Nah, ini kita tweet judulnya. Nah, nanti kita pilih yang print artikel ya, Romo ya. Bukan baca selengkapnya, tapi yang print artikel. Maaf, dia nggak muncul ya. Kalau yang baca selengkapnya ini, harusnya yang tampil meta-datanya. Sebagai informasi juga untuk Romo Wayan, kalau untuk Kompas, khusus Kompas ya Romo ya, itu ada batasan akses ke dalam websitenya Romo. Hmm. Jadi sekali akses hanya untuk 30 user. Nah, tadi kan kita bisa masuk langsung. Itu berarti belum 30 orang yang bisa masuk ke websitenya. Nah ini udah ke-download ya Romo. Wah, keren-keren. Nah ini ada tampilannya. Nah ini bentuknya memang clippingan ya. Clippingan, potongan koran. Ini ini nanti silakan di-explore untuk Romo yang kata kuncinya yang mana. Karena kita bisa download di Kompas Data itu nanti isinya adalah terbitan surat kabar Kompas dari tahun 60 sampai 90-an. Itu ada di Kompas Data. Nah, silakan di explore Romo karena ini banyak sekali nanti. Tahun-tahunnya 87, 88. Dulu ini informasi saja, sebelum ini baru kami langgan Romo 2025. Dulu sebelum ada ini, kalau mandiri kita beli artikelnya satu artikel tadi itu 35.000 harganya Romo. Betul, Mas. Saya pernah hampir mau beli soalnya. Iya betul. Nah sekarang bisa nggak beli Romo karena udah dilanggan oleh Perpusnas lewat yang Ini tadi. baru. Nanti Romo silakan eksplor nanti topiknya apa aja gitu. Silakan. Cara seperti yang saya contohkan tadi. Terima kasih, Mas. Ini betul-betul makanan bergizi intelektual yang gratis ini ya. Iya. Teman-teman mahasiswa ini akses mahal ya, tolong dihargai dan dipergunakan untuk riset ya. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan bentuk-bentuk kerjasama yang lain. Nah, mungkin bisa yang seperti yang ditawarkan Mas Salamun tadi ya. Ya begini Pak Salamun dan Rahela, kita juga kan dari STFT ingin ya memberikan sumbangan lah kepada Perpustakaan Nasional mengenai terbitan-terbitan buku dari para dosen. Gitu. Biasanya kan eh, penerbit itu langsung mengirim ya eksemplar ke Perpustakaan Nasional. Iya itu wajib Romo. Wajib ya. Dua Nah, kalau eksemplar kalau misalnya tidak salah. misalnya kita di sini juga ada, misalnya kalau kita, saya kira penerbitan STT juga ada, tapi saya kira itu internal saja. Nah, kalau misalnya itu dikirim ke Perpustakaan Nasional buku-bukunya yang wajib atau gimana itu? Itu Atau bagaimana kita misalnya kalau menerbitkan buku di luar, nah itu eh, apa kita mengirim ke perpustakaan, kalau seingat saya dulu 2 eksemplar kayaknya dulu. iya. Saya menerbitkan buku, jadi wah kayaknya saya kirim satu dulu disuruh kirim 2 kayaknya. Atau Hmm. bagaimana sekarang prosedurnya Pak Salman? Iya, Salman. saya coba sampaikan ya, Romo. Ya. Mm-mm. Kalau Romo Edison misalnya menulis satu buku, lalu menyerahkan tulisan tersebut ke penerbit, kita sebut sajalah misalnya penerbit Kompas KPG gitu ya. Nah, nanti dari penerbitnya yang mengurusi itu, Romo, yang Ya. menyerahkan 2 eksemplarnya. Nah, Hmm. lalu itu otomatis tuh, atau mandatori, Otomatis. kewajiban untuk mengirimkan ke Perpustakaan Nasional. Nah, tapi bila mana, misalnya dosen-dosen di STFT menulis, lalu ada kumpulan tulisan, lalu Hmm. di self-produce ya, sama misalnya STFT Press gitu ya. Ya, ya. Hmm. Nah, itu kalau ber-ISBN bukunya, itu juga harusnya punya kewajiban Yang mengumpulkan wajiban, oke ya. Romo Ya, ke kami. ya.
kita punya ISBN-nya. Nah, ini sekarang kan dengan pertemuan seperti ini kan ada semacam kewajiban artinya Iya, dari pihak kami sekarang ya. Ya, terima kasih Mbak Salam. iya, itu sama seperti yang disampaikan Mbak Rahel ya di awal tadi, fungsi Perpustakaan Nasional juga sebagai repositori ya. Jadi nanti juga akan Ya, mengumpulkan betul. koleksi-koleksi Indonesia Ya, di sini. Indonesia ya. Iya, betul Romo. Ya, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Kalau yang misalnya diterbitkan di buku di luar negeri, Kalau di luar negeri, em, kita sebagai dari SDFT kan orang Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, itu wajib enggak atau sebaiknya atau gimana? kalau dari alurnya itu kan yang mengirimkan penerbit ya, eh, Penerbit ya. Romo Oke. ya. Nah, kalau penerbitnya tidak di Indonesia, misalnya terbit di Cornell University Press atau di Singapura atau di mana saja, nah itu mungkin kewajibannya nggak sama seperti Enggak, penerbit yang di Indonesia. di Tapi Indonesia. karena koleksinya bercerita tentang Indonesiana misalnya, nah, tapi mungkin ada bisa diserahkan juga ke Perpustakaan Nasional, tapi mungkin tidak mandatori seperti penerbit Indonesia. Oke. Ya, terima kasih penjelasannya, Pak Iya, Salam. sama-sama Romo. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi? Tampaknya tidak ada pertanyaan ini. Mungkin betul IQ sudah cukup rendah pada siang hari ini. Eh, untuk menutup acara kita pada hari ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Salamun dan Ibu Rahel, dan juga teman-teman dari Perpustakaan Nasional. Tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Sampaikan salam kami untuk pimpinan yang juga dengan cepat memfasilitasi acara seperti ini. Semoga tadi saran untuk kerjasama setiap tahun bisa dibuat kepada mahasiswa baru bisa dilaksanakan. Nanti kami sampaikan kepada BEM untuk mengorganisirnya ya. Kita akan tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saya minta tolong salah satu peserta, Dian, mahasiswi kita untuk pimpin doa. Apakah masih hadir bersama kita? Ada Romo. Silakan, Di. Ya baik, saya akan pimpin doa secara iman Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Allah Bapa kami, bersyukur untuk penyertaan di pelatihan saat ini. Kami bersyukur untuk setiap penjelasan yang boleh kami terima. Sekiranya ini boleh menjadi panduan kami untuk kedepannya dalam mengakses IPUSNAS ini. Bersyukur untuk pemateri yang boleh menjelaskan materi dengan baik. Sekiranya juga Tuhan yang akan terus menyertai. Kami serahkan waktu kami di sepanjang hari ini kepadamu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Dian. Terima kasih semua peserta, Romo Edison, para narasumber, Saudariku Ayu. Sampai bertemu lagi di planet yang lain. Kita tutup pertemuan siang hari ini ya. Terima Baik, kasih banyak semua. baik Romo. Nanti rekaman akan kami tayangkan di YouTube channel STFT Widya Sasana. Baik, Romo Wayan terima kasih, Romo Edison terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.